Oke, selamat pagi. Sekali lagi saya ucapkan kepada mahasiswa kelas A1. Ini sudah ada yang bergabung sekitar 20 orang. Nah, tema hari ini nih cukup menarik dan cukup applicable. Applicable dalam artian Anda bisa menggunakannya, utilize ya, menggunakannya di dalam skripsi Anda nanti ya. Jadi karena kita bicara tentang pengukuran efektivitas publisitas. Nah, pengukuran berarti kalau diukur seperti pastinya ini ya, analisis kuantitatif ya. Dan ini bisa dipakai secara praktis ketika Anda nanti ingin mengajukan judul. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saran saya ketika Anda mengikuti kuliah, jangan cuma ngikut, kemudian selesai, lulus nggak lulus, ya pokoknya sudah selesai 3 SKS begitu ya, satu mata kuliah. Tapi cobalah membuat semacam catatan per mata kuliah, kira-kira apa tema yang nanti cocok untuk Anda ajukan ketika Anda mengajukan judul skripsi. Karena pengalaman dari kawan-kawan, pengalaman dari dari senior-senior Anda ini rata-rata ketika sudah mengajukan judul skripsi pada bingung, aduh apa ya judul skripsinya. Itu kelihatan bahwa ketika kuliah dia tidak ini ya, mungkin hanya ya sudah mengerjakan tugas, masuk kelas begitu ya, tapi kemudian tidak mencoba mencari inspirasi judul apa yang cocok nanti untuk diajukan ketika skripsi. Nah, uh, topik kita hari ini adalah pengukuran efektivitas publisitas. Saya coba untuk share screen. Nah, ini dia. Nanti ada artikelnya. Nanti akan saya share di Google Classroom artikel aslinya karena yang ini saya buat dari artikel tersebut. Kebetulan artikelnya punyanya Mas Nunung, Prof. Nunung, itu dosen dari UGM. Mengukur efektivitas publisitasnya agak bingung ini gimana. Oke. Nah, apa yang diukur atau dilacak dalam pengukuran efektivitas publisitas? Jadi ini mungkin terkait ya. Jadi seperti yang saya sampaikan beberapa kali pertemuan itu bahwa publisitas itu, dan ini banyak juga Anda yang masih salah ya, masih belum tepat menyampaikannya, menjawab di dalam ujian UTS. Publisitas itu saya memberikan satu contoh kasus. Jika Anda seorang humas, kemudian humas pemerintah, kemudian lembaga Anda membuat sebuah kegiatan acara, terus Anda mempostingnya di dalam media sosial Anda, apakah itu masuk dalam kegiatan publisitas? Sebagian besar dari Anda menjawab yes. Nah, itu salah ya. Nanti kita akan bahas di sesi kedua. Jadi yang namanya publisitas itu bukan Anda yang memposting sebagai seorang humas, tetapi apa? Ada yang bisa menjawab? Siapa? Hanadila? Hanadila ada? Hanadila bagus jawabannya. Hana? Adakah Hana? Hana belum masuk ya? Joshua? Josh? Tadi kayaknya wajahmu ada, saya lihat. Hana, ada Hana. Hana, jadi yang jawaban Anda yang di pertanyaan pertama apa, Hana? Apakah Jawabannya tidak. Tidak, karena yang termasuk dalam publisitas itu seperti yang disampaikan gimana Bu? Bentar Bu. ya boleh nyontek dari jawabannya. Mungkin sudah lupa ya, karena kebanyakan makan kue lebaran ya.
Karena Contohnya, kan Bu, jika ya. kita bekerja di suatu perusahaan atau instansi apapun, lalu kita memposting kegiatan tentang perusahaan tersebut itu bukan merupakan publisitas. Yes. Yang termasuk dalam publisitas itu, kita memerlukan pihak ketiga yang memposting kegiatan tersebut seperti dari jurnalistik, kayak gitu Bu. Jurnalis, oke ya. Media ya. Nah, Iya itu Bu. jadi Anda harus sangat firm, sangat ini siapa yang mencoret presentasi saya? Jangan dicoret dulu ya presentasi saya. Anda harus benar-benar paham, Anda harus benar-benar mengerti bahwa publisitas itu adalah pemberitaan di media, ya, bukan yang Anda unggah di media sosial Anda sebagai seorang humas, bukan yang masuk ke dalam yang diposting oleh media sosial atau websitenya lembaga Anda, bukan ya, tetapi yang ditulis oleh media itu yang masuk yang dikategorikan sebagai publisitas. Bolehkah dia di media sosial? Boleh, tapi bukan media sosial Anda, bukan media sosial organisasi di mana Anda bekerja, tetapi media sosial si lembaga itu tadi. Misalnya Medan Talk punya dia di Instagram, atau Waspada Online punya Facebook, atau Analisa Daily punya Facebook atau Instagram. Nah, postingan mereka itu yang termasuk publisitas. Kalau postingan Anda nggak masuk ya. Nah, ini harus benar-benar paham. Jangan nanti yang Anda ukur, Anda salah ukur. Kalau kita mengukur efektivitas publisitas, terus yang Anda ukur postingan, misalnya kalau kita mengukur efektivitas publisitas Universitas Medan Area, terus publisitas ya, saya tidak bercerita tentang kehumasan secara umum, tapi spesifik tentang publisitas. Kemudian yang Anda ukur adalah unggahan atau postingan dari Facebook atau Instagramnya Universitas Medan Area. Itu bukan publisitas, ya, paham ya? Jadi harus benar-benar Anda pahami dulu, begitu. Maka apa yang diukur atau dilacak dalam pengukuran efektivitas publisitas ini adalah sedikit banyaknya publisitas kegiatan humas maupun institusi yang tingkat keefektifannya antara lain bisa diukur berdasarkan volume liputan. Jadi berapa kali diliput, kemudian kualitasnya. Memang sih sering diliput, tapi kemudian beritanya itu pendek-pendek, begitu ya. Dan bobot penekanan berita, serta jumlah pembaca yang berhasil direngkuh. Jumlah pembaca yang berhasil direngkuh itu kan kelihatan ya, misalnya kalau dia misalnya di website misalnya analisadaily.com gitu kan, itu kan kelihatan berapa jumlah readernya, pembacanya begitu. Nah, jadi bukan di sosial media Anda atau bukan di media sosialnya organisasi di mana tempat Anda bekerja gitu. Nah, selanjutnya mengapa kita harus melakukan pengukuran efektivitas publisitas? Setiap divisi humas seharusnya sudah memiliki goal atau target ya. Target seperti apa yang kan kalau seorang humas itu harus salah satunya adalah untuk meningkatkan ya nama baik, reputasi dan sebagainya gitu ya. Nah, bagaimana caranya Anda sebagai humas ini memahami apa yang sudah diketahui publik, apakah publik sudah mengenal organisasi Anda, apakah pemberitaan. Nah, salah satunya adalah melihat, jadi ketika goal besarnya itu kan Anda sebagai humas harus meningkatkan reputasi organisasi ya. Goal besarnya ya, tujuan akhirnya. Salah satunya dilakukan dengan publisitas ya. Jadi kan seperti yang kita bahas sebelumnya, pelakunya itu orangnya namanya humas ya, nanti kita ini bahas lagi. Nah, aktivitasnya itu salah satunya adalah publisitas. Publisitas itu adalah salah satu ya aktivitas seorang humas. Nah, kemudian dari publisitas ya, aktivitas publisitas itu kenapa perlu diukur? Jadi kan begini, publisitas itu kan sederhananya
Anda sebagai humas bekerja sama dengan media supaya banyak pemberitaan ya, supaya banyak pemberitaan di media tentang organisasi Anda. Itu ya sederhananya, supaya semakin banyak pemberitaan di media. Kita perlu mengukur, Anda sebagai seorang humas perlu mengukur apakah pemberitaannya sudah cukup banyak, sudah memenuhi target, begitu ya. Jadi kalau ternyata setelah diukur, oh nggak terlalu banyak sih, UMA itu masuk koran cuma misalnya 2 kali seminggu, padahal targetnya setiap hari harus masuk koran misalnya begitu. Nah, ketika sudah diukur, sudah ketahuan bahwa secara intensitas pemberitaan tentang Universitas Medan areanya misalnya tidak memenuhi target, maka dia menjadi dasar untuk perencanaan strategi dan taktik komunikasi. Selanjutnya seperti apa nih supaya umat terus diberitakan di media begitu ya. Jadi setelah diukur baru kita paham apa yang harus dilakukan. Oh, kelihatannya kurang banyak melakukan event-event misalnya. Oh, misalnya medianya nggak diundang waktu UMA bikin webinar misalnya gitu. Jadi tidak ada liputan. Jurnalisnya kurang tahu, nggak tahu kalau misalnya kita punya ada webinar yang bagus-bagus, misalnya begitu ya. Jadi setelah diukur bahwa misalnya pemberitaan di media, pemberitaan tentang umat di media itu tidak memenuhi target, maka itu menjadi dasar. Bagaimana perencanaan strategi dan taktik komunikasi suatu institusi. Nah, kira-kira kalau ada pertanyaan, silakan saya diinterupsi aja ya. Oke, saya baca dulu, ada chat. Iya. Oke, iya Indah, terima kasih sudah mandi. Apakah kamu kuliah sambil mandi, Indah? That's so funny. Kamu. Oke, next. Maaf ya, ini akan masuk di YouTube saya. Saya udah bilang ya dari awal ini direkam. Sorry. Oke, seperti apa publisitas yang efektif? Nah, ini kembali ke dasar banget ya. Ke basic sekali yang awal-awal banget. Apa perbedaan publisitas dan periklanan? Ayo. Perbedaan paling utama publisitas dan periklanan. Come on. Silakan siapa sebutkan nama, soalnya nama apa kalian kecil sekali. Silakan. Ada tadi yang mau jawab. Apa perbedaan publisitas dan periklanan? Perbedaan, satu aja perbedaan yang paling kelihatan. Boleh, Amelia? Nggak berbayar, iklan berbayar. Yes, Amelia. Benar, publisitas itu harusnya tidak berbayar, sementara periklanan itu jelas bayarannya, tarifnya berapa, kalau Anda pasang iklan di YouTube sekali tayang berapa, kalau Anda pasang iklan di televisi sekali tayang berapa, kalau Anda pasang iklan di koran yang koran yang masih cetak itu per kolom berapa, kalau warna berapa, kalau hitam putih berapa, di halaman, kalau halaman depan berapa, halaman belakang berapa, halaman dalam berapa. Itu ada ya hitungannya, yang harganya itu ya harga supermarket gitu ya, udah ada jelas gitu ya. Kalau publisitas seharusnya tidak berbayar, meskipun ya ada dengan sekarang adanya semacam influencer ya, karena kita menganggap dalam publisitas yang di internet era 2.0 ini, kemudian yang namanya influencer nih punya punya semacam pengaruh yang kira-kira menyamai media. Jadi orang lebih percaya sekarang pada influencer ketimbang pada media misalnya begitu. Nah, jadi tadi Amelia sudah menyampaikan satu perbedaan yang mendasar yang paling kelihatan antara publisitas dan periklanan, yaitu di mana periklanan itu berbayar sementara publisitas itu tidak berbayar. Nah, kemudian maka ini dasarnya.
Jadi kalau publisitas yang efektif ini adalah bila penyebaran atau persebaran informasi yang unpaid dan uncontrolled ya. Unpaid itu tidak berbayar dan uncontrolled. Jadi seperti ini, kenapa dibilang publisitas itu tidak terkontrol? Misal begini, Anda misalnya Anda mengundang, ini ya kita sesuaikan saja dengan tren yang sekarang. Misalnya nanti Selasa depan kan kita akan fakultas akan membuat sebuah webinar tentang tentang anak dan media ya. Jadi eksploitasi anak di media ini berdasarkan polemik sinetron Zahra yang di Indosiar. Nanti kalian wajib masuk ya. Biar seru. Nah, kemudian nanti kemungkinan kita akan mengundangnya media ya, mungkin beberapa mungkin nanti dari Pak Taufik atau Pak Dedi gitu ya, atau mungkin nanti akan saya sampaikan juga ke beberapa beberapa jurnalis yang kenalan saya yang di Medan misalnya begitu. Nah, kemudian kan saya undang mereka, saya kasih flyernya, misalnya panitia mengundang dan memberikan flyernya, kemudian mungkin mereka bergabung di Zoom, gitu ya, mengikuti webinar yang dilakukan. Ini kan sebagai salah satu cara agar UMA itu kemudian diberitakan di media ya, unpaid ya, tidak berbayar. Kalau dulu kan kita punya press conference ya, kalau misalnya UMA melakukan seminar, pasti kita undang, kemudian mereka datang langsung. Karena sekarang trennya webinar, maka kita undang, panitia mengundang, kemudian mereka bergabung di Zoom misalnya begitu. Nah, ketika mereka hadir di dalam webinar tersebut begitu kan, kemudian kan kita tidak bisa menentukan ya. Panitia mungkin hanya bisa memberikan kayak semacam panduan TOR ya, term of reference atau kerangka acuan acara apa yang mau dibicarakan. Tetapi ketika misalnya nanti Anda kan bergabung dengan di webinar itu, kemudian Anda mengajukan pertanyaan kepada karena salah satu undangannya adalah wakil ketua KPAI, kemudian Anda mengajukan pertanyaan dan pertanyaan tersebut menarik. Nah, yang menjadi fokusnya si jurnalis kemungkinan misalnya pertanyaan Anda begitu. Artinya kan panitia tidak bisa mengontrol apa yang akan ditulis oleh si jurnalis. Mungkin saja dia misalnya dari 10 paragraf yang dia tulis, 8 paragraf itu tentang pertanyaan misalnya kenapa sih KPAI harus mengurusi sinetron misalnya begitu. Kemudian kan misalnya itu yang Anda tanya misalnya ya, saya berharap sih itu bukan pertanyaan Anda ya, karena nanti kesannya Anda tidak paham ini nanti tentang tugas KPAI begitu kan. Tapi oke lah, misalnya itu pertanyaan Anda. Misalnya dulu kita pernah bahas tentang ini ya, tentang Jarum ya, agak menarik ya waktu itu ya, penyaringan atau penyaringan atlet Jarum ya, itu waktu itu saya nggak tahu di kelas ini atau di kelas yang lain, saya agak lupa ya, mohon maaf, mungkin di kelas ini, mungkin di kelas yang lain. Nah, bisa aja Anda mengajukan lagi pertanyaan tersebut, begitu kemudian dijawab dan diskusinya menjadi menarik. Si jurnalis yang bergabung di webinar tersebut, bisa saja dia fokusnya adalah pada pertanyaan yang Anda ajukan, pada diskusi yang terjadi begitu ya di dalam webinar tersebut. Umumnya mungkin ya sebaris saja gitu dari 10 paragraf yang ditulis. Bisa. Karena kan Anda sebagai humas, UMA sebagai penyelenggara acara tidak bisa mengontrol apa yang akan ditulis oleh si jurnalis, begitu ya. Jadi disebut efektif, publisitas itu disebut efektif bila penyebaran informasi yang tidak berbayar dan tidak bisa dikontrol itu tadi, yang ditujukan melalui media massa berkembang sesuai dengan harapan organisasi yang terlibat. Berkembang itu ya berkembang sesuai dengan harapan itu artinya dia semakin meningkatkan nama baik si organisasinya. Ya misalnya setelah diundang ke dalam webinar tersebut, kemudian ya
apalah ya, si jurnalisnya kemudian menuliskan bahwa UMA membuat sebuah webinar dengan isu terkini begitu ya, itu berarti berkembang dengan sesuai dengan harapan organisasi. Artinya UMA ini dianggap institusi pendidikan yang aware ya, yang sensitif dengan isu-isu perlindungan anak begitu ya. Tapi kalau misalnya nanti ya pertanyaan pesertanya nanti terlalu apa ya, terlalu wah pertanyaannya ini kok agak-agak nggak ini ya, nggak nyambung misalnya begitu ya. Kemudian nanti yang ditulis adalah para peserta tampaknya tidak memahami apa yang apa yang dipaparkan oleh, misalnya ditulis seperti itu ya, dipaparkan oleh narasumber. Nah, itu kan seolah-olah pesertanya webinarnya UMA itu nggak ada yang pinter gitu kan. Nah, sementara mayoritas misalnya peserta webinarnya adalah mahasiswa UMA. Kan itu artinya informasinya tidak berkembang sesuai dengan harapan organisasi. Kan diharapkan misalnya kalau mereka mengikuti webinar, terus kan pertanyaan-pertanyaan yang muncul tuh pertanyaan-pertanyaan yang mencerdaskan, pertanyaan-pertanyaan yang kritis begitu ya. Nah, jadi nanti ya saya berharap ketika Anda bergabung ya Anda paham juga lah isunya seperti apa. Nanti kita bahas di sesi kedua ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi pengukuran efektivitas publisitas ini adalah secara ringkas atau secara secara general ini mengukur tingkat performance suatu organisasi dalam mempresentasikan dirinya di mata publik. Nah, bagaimana? Yaitu karena kan begini, boleh minta tolong siapa yang suaranya masuk, tolong dicek, suaranya sangat mengganggu. Oke. Bisa lihat nggak Kartika siapa yang apa suaranya ganggu? Bang Lamhot, Bu. Lamhot, minta tolong dong. Mikrofonnya. Lamhot, tolong mikrofonnya, Dek. Lamhot. Itu mungkin handphonenya ditinggal doang ya. Bang Lamhot suaranya, Bang. Oke, mungkin bisa dijapri Lamhotnya ya, minta tolong. Bu, mute aja, Bu. Sebentar. Saya stop dulu ya. Mana dia Lamhot? Oke, saya sudah mute Lamhot. Lamhotnya juga nggak ada. Ini tampaknya handphonenya ditinggal aja ya. Sebentar. Saya coba. Mana tadi ya? Oke, saya lanjutkan. Jadi, pengukuran efektivitas publisitas itu mengukur secara umum dia adalah kegiatan untuk mengukur tingkat performance organisasi. Performance itu tahu ya, performance ya, dalam mempresentasikan dirinya, dalam menunjukkan dirinya di mata publik secara kemudian publisitasnya ini berkaitan dengan jumlah exposure yang didapat. Jumlah exposure tuh apa ya? Jumlah exposure itu apa ya kira-kira bahasa Indonesianya ya? Ada yang bisa mencari bahasa Indonesia dari exposure? Nanti saya kembali ke situ. Tapi paham ya exposure ya? Ada yang tidak paham exposure? Expose itu jumlah penampilan ya, apa namanya? Jumlah tampilannya yang didapat oleh organisasi tersebut terdiri dari media content analysis. Nah, ini dia caranya adalah dengan menghitung jumlah penampilan atau jumlah kemunculan organisasi dengan melihat dengan cara ya menganalisis isi media, kemudian cyberspace analysis, trade show, dan event measurement, pengukuran event ya. Jadi berapa kali misalnya organisasi diundang untuk mengikuti event misalnya, atau opinion polls ini misalnya pemberitaan tapi yang berkaitan dengan polls atau kayak ya polls itu polling ya, polling misalnya ada polling tentang
universitas swasta terbaik di Medan misalnya begitu ya. Ada yang misalnya membuat polling tentang itu, kemudian nama Uma muncul ya, katakanlah mungkin tidak nomor 1 atau mungkin nomor 2 atau nomor 3 begitu. Kan artinya ada Uma itu kemudian muncul di publik dengan performan yang baik. Nah, jadi jadi dia pengukuran efektivitas publisitas itu secara teknis ya dapat dilakukan in-house artinya oleh si humasnya itu sendiri, atau melalui konsultan humas ya, dilakukan oleh konsultan humas. Ini teknis ya. Nah, ada beberapa metode, saya ini aja ya, percepat aja ya, karena kita 40 menit saja ini untuk untuk per sesi. Ada 2 metode paling tidak yang bisa Anda pelajari kalau Anda ingin mengukur efektivitas publisitas. Yang pertama, media content analysis. Nah, Anda karena masih di semester 4 kan belum mengikuti mata kuliah metode penelitian kuantitatif ya. Ini kemungkinan nanti mudah-mudahan di metode penelitian kuantitatif Anda akan belajar tentang analisis isi media. Nah, analisis isi media ini dapat dipakai sebagai salah satu metode untuk pengukuran efektivitas publisitas ya. Jadi metode ini digunakan dalam proses untuk melakukan analisis terhadap hal-hal yang ditulis atau disiarkan. Kekuatan metode ini terletak pada kemampuannya untuk menerjemahkan materi kualitatif menjadi kuantitatif dan sebaliknya. Jadi begini, materi kualitatif itu maksudnya begini, Anda misalnya mengukur efektivitas publisitas Universitas Medan Area dengan menetapkan waktu misalnya dari Januari hingga Juni 2021, berapa kali. Ini kan materinya secara kualitatif ya, ada banyak tulisan misalnya, tapi kemudian Anda hitung berapa kali tampil di media digital misalnya ya, kemudian berapa kali tampil di sebentar, ini kenapa? Anda masih bisa mendengarkan suara saya ya kan? Masih, Bu. Oke, berapa kali tampil di koran lokal, berapa kali tampil di koran nasional misalnya begitu ya, itu diukur ya. Jadi makanya dia kemudian metodenya itu kuantitatif ya, secara umum dipakai dengan metode penelitian kuantitatif. Kemudian variabel yang dapat dianalisis ini misalnya media vehicle variabel, misalnya tanggal berapa aja, frekuensi publikasinya atau penyiarannya, kemudian cakupan media, jenis media dan cakupan geografisnya. Misalnya begini, jenis medianya apakah dia koran atau dia majalah begitu ya, apakah dia media digital atau media cetak begitu. Kemudian cakupan geografisnya. Kalau cakupan geografisnya tentu saja ini berkaitan dengan media tradisional. Kalau Anda tahu antara koran Kompas dengan misalnya koran Analisa. Analisa itu kan penyebarannya mungkin sekitar Sumatera bagian utara ya, Sumbagut saja begitu. Tapi kalau koran Kompas ini kan yang cetak ya, saya bicara koran yang cetak, ini kan seluruh Indonesia, begitu ya. Kemudian placement or news item variable, ini mencakup sumber berupa misalnya sumbernya apa nih, press release atau press conference, atau ada event misalnya, atau bentuk berita, atau dia berupa artikel, auditorial, kolom, atau surat untuk editor. Kemudian ada derajat exposure-nya, dan penulis atau pengarangnya ya, jurnalisnya siapa nih, begitu ya. Kalau Anda nanti belajar Anda udah masuk kuliah ini belum, pengantar jurnalistik? Sudah ada belum yang masuk? Belum ya? Belum, Bu. Oke, jadi nanti kalau kalian masuk misalnya di mata kuliah pengantar jurnalistik, Anda akan paham misalnya satu jurnalis yang misalnya liputannya itu sama ya, tentang misalnya nanti kita mengundang di acara webinar misalnya begitu. Tapi ada satu jurnalis yang spesifik bicara misalnya kalau di Kompas itu
kalau namanya yang penulisnya Mbak Maria Hartiningsih itu memang dia spesifik bicara tentang gender ya, tentang apa ya, perempuan misalnya begitu. Kemudian ada jurnalis yang khusus bicara, yang khusus menulis tentang kebudayaan misalnya ya. Nah, itu nilainya lebih tinggi ketimbang misalnya kalau jurnalisnya yang menulis itu ya jurnalis biasa misalnya. Atau kadang-kadang kalau ada press conference itu kadang-kadang yang disuruh datang tuh yang jurnalis yang masih magang begitu ya. Jadi berbeda kalau expose apa namanya derajat nilai ya, nilai beritanya itu akan lebih tinggi kalau yang menulis itu jurnalis yang punya spesifikasi atau punya nama yang lebih tinggi atau lebih apa ya, lebih terkenal atau lebih berkualitas ya, begitu. Kemudian ada reach ya, audience of or reach variables, misalnya yang itu tadi saya bicarakan, misalnya kalau koran Kompas itu tentu kalau koran Kompas cetak ya itu sirkulasinya nasional begitu ya. Kemudian oplahnya berapa serta bobot medianya. Misalnya begini, memang sih koran Kompas itu misalnya 20.000 eksemplar oplahnya begitu ya. Oplahnya itu berarti satu hari berapa ribu yang dicetak itu oplah ya. Kemudian ada misalnya dulu saya nggak tahu kalau sekarang apa ya namanya. Dulu ada namanya Pos Metro, sama-sama 20.000 eksemplar memang oplahnya, tapi bobot medianya itu yang namanya Kompas itu jauh lebih berkualitas, dianggap orang berkualitas ketimbang si Pos Metronya begitu ya. Kemudian subject or topic variables. Ini subjeknya dia masuk di topik apa begitu ya. Kemudian judgment of subjective variable. Jadi tone-nya seperti apa? Tone si jurnalisnya, tone itu paham ya. Misalnya dia menganggap ya acara ini penting sih. Anda kan bisa baca ya dari artikel yang dituliskan begitu. Kemudian saya lanjut aja, nanti kalau ada pertanyaan mohon mohon dicatat saja dulu. Kemudian cyberspace analysis. Nah, cyberspace analysis ini yang mungkin lebih tepat kalau Anda melakukannya pada saat ini ya. Jadi dia sebuah metode yang dipakai untuk mengevaluasi obrolan dan diskusi tentang organisasi di ruang cyber. Nah, kembali saya mengingatkan bahwa yang dianalisis di ruang cyber itu tadi misalnya bisa media sosial, tapi sekali lagi bukan media sosial organisasinya atau bukan di media sosial Anda sebagai humas, tapi sekali lagi di media sosial medianya. Misalnya Medan Talk. Misalnya ada berita tentang umat di Medan Talk. Misalnya ya, contohnya begitu. Kemudian Anda analisis. Kalau di Medan Talk itu Instagram bukan ya? Benar nggak? Benar, Bu. Ya, oke. Jadi naik berita di Medan Talk tentang UMA begitu. Kemudian dilihat berapa sih yang nge-like ya, kemudian berapa yang komentar begitu ya. Kalau rata misalnya kita bisa rata-ratakan misalnya yang nge-like berita di Medan Talk tuh misalnya yang paling nggak 500 orang begitu ya, satu berita minimal 500 orang. Tapi kalau ternyata berita UMA itu yang nge-like cuma 60 orang, itu berarti apa? Berarti kan kualitas publisitasnya UMA itu belum oke, belum bagus karena dia jumlah like di postingan Medan Talk-nya lebih rendah daripada rata-rata. Kemudian jumlah komentarnya misalnya hanya 2 begitu ya. Jadi pengukurannya juga bisa dilihat dari traffic ya, jumlah pembaca, kemudian analisis domain dan sebagainya. Nah, saya kira itu nanti untuk mengukur publisitas effectiveness levelnya nanti akan saya share di ini ya di Google Classroom. Anda bisa baca, termasuk juga nanti untuk artikelnya begitu. Ini tinggal 1 menit lagi. Saya yakin masih ada yang bingung. Nanti kita bisa lanjutkan di sesi berikutnya untuk pertanyaan, untuk tanya jawab ya.
tolong langsung kita untuk tanya jawab di sesi berikutnya. Saya sudahin dulu yang ini ya. Sesi ini kita lanjut yang di sesi kedua ya. Sampai ketemu di sesi kedua ya, langsung masuk ya.